Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya hormati founder dan co-founder Smart Synergy World yang dalam hal ini mungkin sedang berada masih di negaranya Recep Tayyip Erdogan atau di Turki. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa yang tetap konsisten baik sebagai MC, sebagai moderator di Zoom, Ibu Nani Sarnani yang sangat luar biasa dari tim SSW 11. Kemudian Departemen Training SSW Ariza Fahmi Ramadan, kemudian para leader, para PIC dari 1 sampai 32, kemudian seluruh mitra-mitra SSW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian yang berbahagia, di acara ini saya tidak bermaksud menggurui teman-teman semua, tapi hanya sekedar sharing bagaimana saya bisa melakukan perjalanan sama teman-teman saya, sama tim, sampai mungkin terjauh saya saat ini baru sampai ke Lampung Selatan, kemudian ke Malang, ke Jepara, banyak hampir beberapa kabupaten kota di Indonesia, dan insya Allah akan terus berkembang dalam rangka bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Kita perkenalkan suatu produk yang sangat luar biasa karya anak bangsa, yaitu pupuk organik superaktif Eco Farming. Nah Ariza, terima kasih share screen-nya. Ini share screen yang pertama. Oke, teman-teman sekalian. Saya selalu mengawali setiap presentasi dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan presentasi, baik itu presentasi katakanlah presentasi untuk para petani di kalangan petani yang umum, ataupun petani milenial, ataupun petani expert yang betul-betul menguasai seluk-beluk produk pertanian, baik itu pupuk maupun jenis tanaman yang mereka tanam di wilayah masing-masing. Sesuai tagline kita, untuk pupuk organik superaktif Eco Farming itu adalah lahan subur petani makmur. Kemudian setiap kali saya melakukan presentasi bersama tim, saya mengatakan bahwa presentasi ini saya dedikasikan untuk petani Indonesia agar mereka dapat hidup lebih sejahtera, makmur sebagai pahlawan yang menjaga kemandirian untuk ketahanan energi dan pangan nasional. Teman-teman sekalian, sebetulnya yang patut kita acungi jempol saat ini adalah kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para petani. Karena kalau tanpa ada petani, mungkin ketahanan energi pangan kita cukup terganggu. Next. Nah, ini adalah suatu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh petani dimanapun di seluruh Indonesia. Dan ini selalu saya sampaikan berulang-ulang. Yang pertama itu adalah kita angkat sebagai permasalahan pertama, kita nanti tujuannya adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan pupuk organik superaktif Eco Farming. Dalam hal ini karena kita materi saat ini adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan pupuk organik superaktif Eco Farming original. Jadi kita angkat permasalahan yang paling utama adalah saat ini di seluruh Indonesia, di beberapa kabupaten kota, itu adanya kesulitan pupuk yang secara merata. Kemudian itu adalah kekeringan, banjir, serangan hama, dan jeratan hutang dan riba. Ini jangan sampai tidak kita sampaikan ya, masalah jeratan hutang dan riba. Karena para petani jujur itu adalah ada yang namanya yarnen, bayar setelah panen. Dalam hal ini mereka selalu mengambil pupuk itu daripada tengkulak, sehingga akhir-akhirnya ujung-ujungnya terjerat karena mereka membeli pupuk dengan harga yang sangat tinggi, sementara hasil produksi pertanian tidak berimbang dengan mereka harus membayar. Tapi itu adalah suatu jeratan yang tidak mungkin tidak. Karena ketika petani melakukan satu penanaman, itu tidak mungkin mereka tidak melakukan pemupukan apapun kondisinya. Nah nanti makanya ketika kita menggunakan pupuk organik superaktif Eco Farming, kita bisa meminimalisir ini semua dari kesulitan pupuk, dari serangan hama, dari jeratan hutang dan riba. Nah, kalau menyangkut masalah kekeringan dan banjir, itu adalah masalah yang disebabkan oleh kekuatan alam. Kita tidak mungkin bisa melawan itu semua. Next. Nah,
adakah solusi buat kami? Nah, ketika kita telah mengumpulkan petani, bagaimanapun kita hadir untuk memberikan solusi. Di sini kita jangan mengatakan dulu kita menjual produk, tapi kita akan memberikan suatu solusi bagaimana kita bisa memberikan pupuk yang terbaik. Nah, untuk ketahanan energi dan pangan tetap terjaga, serta kejayaan petani makin meningkat dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Next. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melakukan presentasi, misalnya presentasi itu kita tujukan kepada golongan yang mungkin sangat paham atau expert di bidang pertanian. Karena ketika kita melakukan presentasi, kita tidak boleh memukul rata bahwa yang hadir di presentasi tersebut adalah kalangan petani, katakanlah mohon maaf petani yang awam. Tapi di situ akan berbagai macam komunitas petani, entah itu praktisi pupuk, praktisi pertanian, penyuluh pertanian lapangan, banyak sekali yang katakanlah mereka sangat paham mengenai pertanian. Nah, di sini harus kita jelaskan, ada yang namanya sustainable agriculture development. Artinya bagaimana kita harus membangun pertanian yang sustainable, berkelanjutan. Karena mindset yang melakukan di kalangan petani bahwa produksi tinggi harus dibarengi dengan penggunaan pestisida kimia sintetik secara masif sebagai satu-satunya cara ampuh untuk mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Teman-teman sekalian, ini adalah tugas berat yang tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Ini adalah tugas kita karena berpuluh-puluh tahun lamanya mindset yang melekat di kalangan petani bahwa produksi tinggi harus dibarengi dengan penggunaan pestisida kimia. Nah, inilah saya katakan sekali lagi, tugas berat kita bagaimana menjelaskan kepada petani bagaimana lahan itu tidak kita bebani dengan penggunaan pupuk kimia secara masif. Karena penggunaan pupuk kimia secara masif itu berdampak buruk pada kesehatan lingkungan, hewan, manusia, dan menurunnya tingkat kesuburan tanah. Makanya ekofarming menjadi salah satu alternatif dan solusi terbaik untuk saat ini dan masa yang akan datang karena sifat yang aman, mudah dikembangkan, adaptif, dan ramah lingkungan. Next. Dampak kerusakan lingkungan, ini berbagai organisme penyubur tanah akan musnah karena saya katakan sekali lagi, penggunaan pupuk kimia secara tidak langsung kita meracuni semua yang ada di bumi kita. Jadi saya katakan sekali lagi, di sini dampak kerusakan lingkungan itu bisa berbagai organisme penyubur tanah musnah, kesuburan tanah merosot atau tandus, tanah mengandung endapan residu, hasil pertanian mengandung residu pestisida berbahaya untuk kesehatan, keseimbangan agroekosistem rusak, terjadi ledakan serangan hama dan penyakit tanaman yang lebih resisten. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan pupuk kimia, bukan berarti kita akan membunuh, tapi bisa saja kita menjadikan hama dan penyakit tanaman menjadi lebih resisten atau kebal. Next. Nah ini teman-teman sekalian, pengaruh pupuk dan pestisida kimia. Ini ketika kita menjelaskan kepada para petani, ini kita arahkan sekali lagi bagaimana kita bisa menjelaskan kepada para petani betapa bahayanya penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Di antara residu pestisida mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan manusia. Dapat menyebabkan kanker dan cacat kelahiran, merusak atau mengganggu sistem saraf, endokrin, reproduktif, dan kekebalan. Nah, pestisida merupakan endocrine disrupting chemical atau bahasa kimia itu disebut EDCS atau thyroid disrupting chemical, TDCS, hipotiroidism. Makanya banyak kadang-kadang kita mendapati orang tuh penyakit mestinya katanya kelenjar getah bening yang sebetulnya secara tidak langsung itu disebabkan oleh pupuk dan pestisida kimia. Pestisida kimia. Next. Nah, makanya kita hadir. Ini pupuk karya anak bangsa yang kita sebut dengan pupuk organik super aktif ekofarming. Ini sudah berizin dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Next up. Oke, tadi saya berulang kali mengatakan pupuk organik super aktif. Ini mungkin bisa teman-teman catat ketika ada orang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pupuk organik super aktif? Arti super aktif di sini adalah terdapat mikroba atau mikroorganisme baik yang kita buat tidur
atau mati suri, dan menjadi aktif atau berkembang biak ketika kita bangunkan dengan cara pemberian nutrisi melalui proses fermentasi. Next, nanti kita ada tanya jawab. Nah, apakah eco farming tergolong obat anti hama? Dalam kandungan eco farming juga terdapat zat yang tidak disukai oleh OPT atau organisme pengganggu tanaman, tergolong dalam PESNAP, bukan kimia, berarti pestisida nabati yang bersifat repellent, menolak, antraktan itu penarik atau perangkap, dan antibiden mengurangi nafsu makan. Artinya begini, ketika kita memberikan pupuk organik super aktif eco farming pada tanaman, ketika kita berikan itu bisa saja ketika ada organisme pengganggu tanaman, eco farming itu akan menolak. Nah, kemudian ada lagi antraktan. Ketika dia berfungsi sebagai antraktan, penarik, mungkin dia akan bagi sebagian OPT itu kok jadi enak rasanya gitu. Nah, kemudian ada lagi antibiden. Dan begitu kita OPT yang memakan tanaman yang kita berikan eco farming, itu jadi mengurangi nafsu makan, sehingga lambat laun OPT itu akan mati. Jadi sekali lagi, eco farming bukan anti hama, tapi hama anti eco farming. Next. Nah, kita kadang-kadang petani melakukan treatment benih itu menggunakan, jadi berbagai cara dilakukan treatmentnya. Bagaimana caranya? Petani itu memiliki suatu kearifan lokal. Ketika melakukan treatment benih ada yang menggunakan garam, macam-macam. Nah, tugas kita bagaimana kita memberikan imunitas di awal dengan menggunakan treatment benih, menggunakan eco farming original. Jadi cara treatmentnya, untuk biji-bijian rendam maksimal 6 jam, kemudian jenis umbi-umbian rendam maksimal 2 jam. Nah, untuk jenis bawang, ini misalnya teman-teman melakukan sosialisasi eco farming di daerah penghasil bawang kayak di Bima, Brebes, itu sangat tidak diperkenankan untuk dilakukan perendaman, karena itu bukan makin baik tapi membuat bibit itu menjadi busuk. Jadi kalau sekali lagi teman-teman bisa mengkategorikan untuk biji-bijian mana yang tergolong dalam umbi-umbian. Next up. Nah, ini teman-teman sekalian, di sini saya katakan sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui. Paling tidak ketika kita mensosialisasikan pupuk organik super aktif eco farming, kita harus menguasai ada beberapa ilmu dasar bertani. Yang pertama itu adalah kondisi tanah. Kondisi tanah itu terdiri dari tanah asam, kemudian ada tanah basah, kemudian ada tanah normal, dan kita akan temukan tanah yang ideal ketika kita akan melakukan penanaman. Jadi kalau dari penggunaan pH meter, ketika tanah menggunakan indeks 0 sampai 7, itu tanah asam. Kemudian 7 sampai basah ini tinggi banget, itu di rank 7 sampai 14. Kemudian 68 itu udah normal. Dan 6,5 sampai 7,5 itu kita dapatkan kondisi tanah yang ideal. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melakukan sosialisasi, kita harus ingat di komunitas petani apa kita melakukan sosialisasi, karena pH tanah itu akan berbeda untuk tiap jenis tanaman. Jadi kalau kelapa sawit butuh berapa, kemudian kentang berapa, padi berapa, sayuran berapa, memiliki tingkat pH yang berbeda-beda. Jangan teman-teman sama ratakan pH itu harus segini, tidak. Jadi sekali lagi kita harus memiliki alat apa yang namanya pH meter, karena sekarang ini kita bisa googling dulu ketika kita akan mengunjungi katakanlah misalnya petani kentang, berapa sih pH yang ideal untuk kentang. Nah, itu kita cari, kemudian literaturnya kita cari sampai kita dapatkan. Nah, itu kita akan gali terus, kemudian apa sih paritas kentang yang bisa tanam di daerah Dieng, Banjarnegara, itu kita cari sedalam-dalamnya, karena itu akan bekal kita ketika kita melakukan presentasi. Nah, kemudian bahan pupuk. Bahan pupuk itu ada organik dan anorganik. Organik itu salah satunya adalah eco farming. Kemudian kalau anorganik itu kita ada kenal urea, NPK Mutiara, TS, Ponska, Z, Anopat, Karate plus, banyak banget. Itu adalah pupuk yang anorganik, katakanlah itu adalah dibuat di pabrik atau industri. Nah, kemudian mikroba pembedah, teman-teman sekalian. Keunggulan dari eco farming itu adalah mikroba yang sangat banyak. Jarang sekali pupuk organik itu mencantumkan mikroba yang secara detail. Jadi kalau di mikroba, di eco farming, itu ada yang namanya Azotobacter, Azospirillum, Trichoderma, Rhizobium, Lactobacillus, Mycorrhiza, dan lain-lain. Masih sangat banyak. Jadi kalau kompetitor-kompetitor di lapangan, katakanlah, saya nggak sebut mereknya, itu hanya mengandung Trichoderma.
Artinya apa? Trichoderma itu adalah mikroba yang berfungsi untuk menghancurkan endapan residu kimia di tanah. Sementara ekofarming itu mikrobanya banyak banget. Sebagian orang mengatakan bahwa mikroba itu disebut dengan pasukan khusus yang mungkin satu sama lain saling bentrok. Nah, kemudian jenis bibit atau varietas. Teman sekalian, mungkin teman-teman udah punya gambaran ya. Saya misalnya presentasi kemana nih? Khusus untuk petani padi. Nah, kalau khusus untuk petani padi, teman-teman tuh cari dulu tuh. Varietas padi itu apa aja sih? Jadi sebagai bekal, kita nggak akan kekurangan bahan, kita melakukan sosialisasi. Jadi kalau padi itu kita kenal ada Ciherang, ada Impari, ada Sintanur aromatik, ada Mapan, Mawar, dan lain-lain. Kemudian kalau alpukat, petani alpukat itu akan beda-beda lagi, ada khas, aligator, mentega, miki, kendil, peluang, wina, banyak banget. Dan sawit, nah ini, karena mungkin teman-teman juga ada di sawit, akan memasarkan pupuk slow release, itu kenal harus tahu juga teman-teman. Jangan sampai kita ditanya, ini saya pakai varietas ini, oh saya nggak tahu varietas itu apa gitu. Jadi varietas itu adalah jenis yang ditanam oleh petani. Jadi kalau sawit itu ada Topaz 1-4, kemudian ada Dolok Sinumbah, Simalungun, Langkat. Nah teman-teman sekalian, ini berbeda di setiap daerah, mungkin di Palembang, Bengkulu, dan Riau. Mungkin ada yang tanamnya, ada yang tak pakai Dolok Sinumbah, ada yang pakai Simalungun, Langkat. Nah itu nanti tugas teman-teman semua bertanya, Pak, apa jenis varietas yang ditanam di daerah Bapak? Jadi ada yang mengatakan, saya pakai Simalungun, saya pakai Sopin, saya pakai Topaz, banyak itu varietasnya. Kemudian ada durian, itu ada Musangking, Bawor, Montong, Oce, Petruk, dan lain-lain. Ini penting banget teman-teman. Ini ilmu dasar bertani ini bisa teman-teman catat, karena ini menjadi modal yang paling dasar untuk teman-teman jelaskan pada para petani. Oke, next A. Nah ini teman-teman, tanah atau lahan memiliki sifat fisik, struktur, dan tekstur. Sifat kimia, ada yang namanya KTK, kapasitas tukar kation, ada derajat keasaman, pH, sifat biologi, kemudian banyak. Nah ini teman-teman sekalian, ketika teman-teman melakukan sosialisasi pada petani awam, misalnya petani di daerah, teman-teman nggak usah menyampaikan hal-hal yang menjelimet seperti ini. Nah ini kita sampaikan ketika kita presentasi, misalnya itu menghadirkan PPL, penyuluh pertanian swasta, ini boleh teman-teman sampaikan. Jadi ini pun akan memberikan nilai tambah buat teman-teman semua, bahwa teman-teman betul-betul menguasai produk knowledge terhadap pupuk yang akan teman-teman presentasikan. Sehingga mereka akan betul-betul yakin bahwa teman itu betul-betul expert atau betul-betul menguasai. Sekali lagi modal utama teman-teman sekalian melakukan presentasi, salah satunya itu adalah ini, kalian atau teman-teman, maaf, menguasai banget produk dari eco farming dan produk-produk lain. Karena malam ini materinya eco farming, jadi saya fokus ke satu eco farming karena banyak banget produk di luaran sana tidak selengkap eco farming, baik mikrobanya, macam-macamnya. Ini lengkap banget teman-teman. Jadi modal kita di lapangan, sekali lagi ketika ada yang bertanya, apa sih keunggulan eco farming? Salah satu keunggulan yang saat ini luar biasa adalah lengkapnya mikroba atau mikroorganisme yang dimiliki eco farming dan tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Next. Nah, teman-teman sekalian, saya katakan sekali lagi, ketika kita datang ke satu wilayah, berkunjung ke suatu komunitas petani, berulang kali saya katakan, teman-teman jangan datang dengan tangan kosong. Yang tidak, teman-teman tuh menggunakan atau memiliki pH meter baik yang analog maupun yang digital. Jadi teman-teman sekalian, itu pH meter digital, ambil aja yang murah. Itu di online banyak banget. Walaupun mungkin tidak sepresisi ketika teman-teman menggunakan pH meter yang analog. Karena kalau yang analog harganya jauh lebih tinggi, tapi mungkin hasilnya lebih akurat. Tapi kalau petani di daerah, ketika teman-teman menggunakan pH meter yang digital sekalipun, itu udah cukup membuktikan bahwa kita betul-betul siap memberikan sosialisasi. Nah selain itu, teman-teman juga harus membawa alat ukur yang menggunakan lampu. Itu sangat expert sekali karena jarang sekali pengusaha-pengusaha pupuk, sales pupuk belum pernah melakukan pengujian unsur hara menggunakan lampu. Mereka hanya menggunakan pH meter. Makanya beberapa kali saya sosialisasi di daerah,
ketika kita menggunakan alat ukur yang menggunakan lampu, hasilnya perbedaannya, jadi antara yang menggunakan pupuk organik super aktif eco farming dan yang tidak menggunakan pupuk organik super aktif eco farming, mereka itu udah sangat takjub. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melakukan pengukuran yang menggunakan lampu, sebaiknya kita tidak pelit terhadap produk. Artinya begini, jangan sekali-kali kita pelit terhadap produk dengan dosis atau ukuran yang sangat sedikit. Apalagi kalau misalnya larutan eco farming itu kita campurkan dengan lumpur yang telah mereka bawa. Biasanya seperti itu. Kalau larutan itu terlalu sedikit, hasilnya tidak akan signifikan. Tapi kalau teman katakanlah mau berkorban lebih banyak menggunakan dosis eco farming yang telah kita larutkan, hasilnya akan sangat jauh berbeda teman-teman sekalian. Sekali lagi jauh berbeda. Tapi kalau kita irit-irit nih, nggak akan kelihatan hasilnya. Makanya saya sarankan sekali lagi, saya tidak menganjurkan ketika melakukan uji coba itu menggunakan lumpur, walaupun itu jauh lebih baik. Jadi saya sarankan sekali lagi, triknya seperti ini. Kalau saya menggunakan air yang ada air mineral, karena kan biasanya kalau kita melakukan sosialisasi, mungkin tempatnya itu jauh dari sumber tanah yang akan kita lakukan penanaman. Jadi hal yang paling efektif, teman-teman, katakanlah air mineral, kan biasanya kalau kita kumpul tuh banyak tuh dikasih minum air mineral. Ambil aja 2 gelas, nah langsung teman-teman, yang satu teman-teman berikan eco farming, yang satu tidak teman-teman berikan. Nah, langsung aja teman-teman buktikan, jangan dilakukan pengukuran pH, teman-teman. Karena kalau air itu tidak melakukan pengukuran pH, tapi melakukan pengukuran TDS, total dissolve apa. Jadi jarang sekali saya melakukan pengukuran pH, karena pH nggak bisa dilakukan pengukuran secara cepat. Nah, sekali lagi saya katakan, cukup sebagai pembuktian, walaupun mungkin saya tidak merekomendasikan, tapi ini yang saya lakukan. Teman-teman cukup membuktikan dengan menggunakan air mineral, sekali lagi yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, misalnya ketika berkumpul, kemudian kita berikan, yang satunya menggunakan eco farming, yang satu tidak. Itu berdasarkan pengukuran yang saya lakukan, yang tidak menggunakan eco farming itu nggak nyala sama sekali. Tapi air dengan sumber air yang sama, ketika kita berikan eco farming, nah ini tidak perlu dosis banyak-banyak teman-teman. Itu udah kelihatan langsung hasilnya. Dia akan menyala sangat terang, dan air yang tidak gunakan eco farming itu kita dapati beberapa daerah tidak nyala sama sekali. Jadi itu udah membuat mereka yakin bahwa eco farming layak untuk dicoba. Nah, kemudian teman-teman, kita sering menggunakan ada yang namanya dolomit atau kaptan. Jadi ini adalah bagaimana ketika daerahnya katakanlah pH-nya kurang, ini bisa kita treatment dengan menggunakan dolomit. Jadi sebagian petani mengatakan bahwa dolomit dan itu kaptan itu adalah sama. Oke, ikutin aja, anggap aja sama. Sebetulnya itu beda. Dolomit itu adalah pupuk tunggal berkadar magnesium dan kalsium. Sementara kalau kaptan itu adalah bahan alamiah yang mengandung senyawa utama hanya kalsium. Jadi kalau dolomit kandungannya lebih lengkap, ada magnesium dan kalsium. Next. Nah ini teman-teman sekalian, di suatu daerah kita akan sangat sulit mendapatkan pH meter. Ini seringkali saya mengatakan, bisa kita menggunakan alat bantu yang sangat tersedia, dan ini insya Allah pasti tersedia kalau di daerah. Kita bisa menggunakan kunyit yang kita potong jadi 2 bagian. Jadi sering saya katakan, potongan yang pertama itu kita simpan, kemudian potongan yang kedua itu kita benamkan ke dalam lumpur, memang waktunya lebih lama dibandingkan kita menggunakan alat ukur pH meter yang telah kita sediakan, pH meter digital. Kalau pH meter digital, 15 menit itu udah menunjukkan angka pH di tanah tersebut. Tapi kalau kita menggunakan kunyit, ini mungkin bisa sekitar 30 menit atau lebih. Jadi caranya, sekali lagi, potong kunyit jadi 2 bagian. Potongan yang setelah dipotong, itu benamkan ke dalam lumpur atau tanah yang akan kita lakukan penanaman. Kemudian ketika warna menjadi pudar, setelah 30 menit kita angkat. Ketika warna menjadi pudar, maka kesimpulannya pH tanah itu asam. Dan kemudian kalau pH tanahnya warna kunyit itu berwarna cerah, kita dapati bahwa pH tanah itu adalah ideal, antara 6 sampai 7. Nah, kalau warna menjadi lebih tua, kecoklatan atau bahan kebiruan, maka kadar keasaman tanah itu rendah atau pH tanah basah. pH-nya di atas 7. Ini biasanya di daerah pinggir laut. Next, A. Nah, ini tadi jika pH menunjukkan angka 0 sampai 7 berarti tanah asam, 7 sampai 14 tanahnya basah,
Kemudian 6 sampai 8 normal dan 65 sampai 75 ideal. Kemudian tanah basah itu memiliki unsur hara yang sangat sedikit. Cara untuk menurunkan tingkat keasaman tanah dapat diberikan bubuk belerang. Kemudian ketika tanah itu asam, memiliki pH kurang dari 5 dan dapat menyebabkan keracunan oleh unsur logam dan sedikitnya unsur hara dan mikroorganisme, harus dinetralkan dulu dengan menggunakan bubuk kapur yang tadi itu teman-teman sekalian. Nah, ini manfaat eco farming next A. Ini kita ketahui manfaat eco farming itu bisa meringankan biaya produksi karena kita tidak menggunakan lagi apa yang namanya pestisida. Kemudian mempercepat masa panen. Ini nanti akan kita lihat karena adanya fungsi vegetatif dan fungsi generatif. Kemudian menjadikan imunitas tanaman lebih kuat karena ini kita lakukan treatment benih lebih awal. Kemudian meningkatkan unsur hara tanah. Kemudian maksimalkan hasil dan kualitas produksi. Next up. Nah ini teman-teman, ini sebagai tambahan pengetahuan buat teman-teman sekalian. Ini adalah mikrobiologi atau ilmu tentang mikroba yang ada atau kandungan mikroba yang ada di eco farming. Itu belum saya tambahkan, baru sampai lactobacillus. Sebetulnya ada lagi namanya kalau nggak salah mycorrhiza, itu baru sampai lactobacillus. Jadi acetobacter itu hormon dan pertumbuhan untuk menanggulangi hama. Makanya ketika kita menggunakan eco farming, kita tidak perlu lagi dalam tanda kutip menggunakan obat anti hama walaupun di perjalanan nanti di tengahnya. Kita masih boleh, tapi saya sangat tidak rekomendasikan penggunaan anti hama. Kemudian ada namanya azospirillum. Ini sekali lagi teman-teman, ketika kita presentasi di petani awam, ini jangan dibahas. Ini malah bikin bingung nanti. Ini sebagai pengayaan sekali lagi buat teman-teman sekalian. Ketika teman-teman melakukan presentasi di tengah PPL, penyuluh pertanian swasta, praktisi pertanian yang agak sedikit paham tentang teknologi pemupukan. Kemudian ada lagi trichoderma, ada lactobacillus, dan ada lagi yang belum saya tambahkan itu adalah mycorrhiza. Nah ini next A. Dua sasaran utama eco farming itu adalah sasaran lahan dan sasaran tanaman. Next. Nah, manfaat eco farming itu untuk tanah, meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, meningkatkan pH menjadi normal, kemudian mengalihkan kesuburan lahan, restorasi, kemudian untuk tanaman, memaksimalkan potensi hasil produksi, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, tahan serangan terhadap OPT, organisme pengganggu tanaman, menjadikan tanaman sehat dan produktif, mempercepat masa waktu panen, meningkatkan kualitas hasil panen, dan untuk petani meringankan biaya produksi karena sudah menggunakan khususnya pupuk dan pestisida kimia. Menjadikan alternatif pemupukan berimbang atau all-in-one. Menekan pemakaian hingga 25% pupuk kimia dari normalnya. Next A. Nah, ini adalah fase vegetatif. Ini pupuk yang sangat lengkap kalau menurut saya. Jarang pupuk memiliki fungsi yang dapat berfungsi sebagai fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif itu adalah pupuk yang berfungsi merangsang pertumbuhan tunas baru, daun muda, mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman, dan dapat lebih meningkatkan pembentukan klorofil daun menjadi lebih hijau dan tebal. Jadi intinya fase vegetatif itu adalah fase yang dibutuhkan untuk pertumbuhan akar, batang, daun. Makanya mungkin teman-teman pernah lihat ada satu slide atau ada video bagaimana ketika pupuk organik eco farming diberikan kepada tanaman padi, itu dia bisa lebih kuat. Misalnya itu mungkin pernah lihat teman-teman di daerah Pebayuran ketika dihantam banjir, itu dia tetap tegak berdiri karena mereka memiliki fungsi memperkuat akar, batang, dan daun. Nah itu ada gambar di sebelah, itu adalah yang namanya BWD. Saya belum memiliki alat ini, itu adalah bagan warna daun. Jadi dengan adanya bagan warna daun ini, teman-teman bisa ambil misalnya contoh selembar batang daun padi. Nah nanti teman-teman cocokkan. Jadi kalau misalnya di cat itu ada yang namanya color cut. Tapi kalau di sini adalah BWD bagan warna daun. Jadi dengan mengetahui warna daun, teman-teman udah bisa melakukan treatment. Ini kira-kira kurang apa nih? Apa kurang nitrogen? Apa kurang P? Apa kurang K? Gitu. Jadi saya jarang menggunakan BWD. Tapi saya hanya melakukan pengukuran pH. Karena sekali lagi teman-teman jangan pernah tidak melakukan pengukuran pH terhadap
lahan yang akan dilakukan penanaman. Karena apa? pH itu menjadi suatu fondasi yang sangat penting untuk melakukan penanaman. Kalau pH itu udah ideal, pupuk yang akan kita berikan itu lebih mudah diserap oleh tanaman. Next. Nah, ini adalah fase generatif. Fase generatif itu adalah pupuk untuk fase generatif yang mempercepat perkembangan generatif tanaman, merangsang pertumbuhan bunga dan buah, dan meningkatkan kualitas hasil panen. Jadi kalau fase vegetatif itu fungsinya memperkuat akar, batang, dan daun, dan juga memberikan pertumbuhan yang cepat. Dan kalau fase generatif itu merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Next. Oke, nah ini demplot nih. Ini sekali lagi demplot ini banyak banget tantangannya teman-teman sekalian. Kemarin Pak Junaidi, mudah-mudahan Pak Junaidi hadir. Ada ketika lahannya di demplot, mereka membuat suatu perjanjian gimana kalau tanaman saya gagal. Teman-teman sekalian, hal yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tim teman-teman. Kalau saya mendapati hal atau kasus seperti yang kemarin Pak Junaidi cerita, jadi minta gimana nih kalau tanaman saya gagal? Karena kan Bapak akan menggunakan uji coba terhadap lahan saya. Kalau saya katakan sekali lagi, bagaimana ketika Bapak menggunakan pupuk selain eco farming, apakah Bapak akan menuntut terhadap produsen pupuk tersebut? Gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian mendapati kasus seperti itu, kalau di tim saya akan lakukan next skip, tidak akan melayani pemilik lahan yang meminta demplot dengan kompensasi kerugian. Karena masih banyak di luaran sana yang mengharapkan kita tidak dengan kejadian yang sesulit itu, kasus yang sesulit itu. Ada lagi seperti ini. Silakan Bapak demplot, tapi Bapak harus terjun langsung bersama-sama kami melakukan penyemprotan katakanlah padi di perempatan hari ke-14, 28, 42 dan 56 kita terjun bareng. Ini adalah suatu tantangan yang menurut saya sebetulnya tantangan ngeri-ngeri sedap. Sebetulnya dia kayaknya mensyaratkan supaya kita tidak melakukan seperti itu, tapi penolakan secara halus. Sekali lagi teman-teman sekalian, di luaran sana banyak banget yang mengharapkan kehadiran kita. Jadi kalaupun kita tidak hadir, kita masih bisa memberikan supervisi, kita masih bisa menunjuk orang yang akan mewakili kita, sehingga kita tidak harus terjun langsung. Katakanlah misalnya, kalau itu terjadi di Sumatera Utara, sementara kita di Jawa Barat, itu kan tidak mungkin kita datang ke sana. Pertama kita harus menghitung kos. Dan kemungkinan itu juga sangat tidak efektif. Jadi sekali lagi, kalau di tim kami, itu saya tolak dengan tantangan seperti itu. Bukan berarti saya mundur, tapi kita akan cari dengan syarat yang mungkin bagi saya itu adalah masuk akal. Jadi kalau sekali lagi kayak Pak Junaidi kemarin di Kerawang, dia minta gimana kalau lahan saya gagal? Saya bisa ganti rugi nggak? Itu adalah suatu pertanyaan yang bisa kita balik. Pak, kalau Bapak menggunakanlah, katakanlah sebut merek. Ketika Bapak menggunakan pupuk A, kemudian gagal, apakah Bapak akan mengganti rugi pupuk A? Kan tidak mungkin. Jadi sekali lagi teman-teman, kegagalan demplot belum tentu disebabkan oleh penggunaan pupuk yang kita tawarkan. Banyak banget faktor eksternal dan internal yang menyebabkan kegagalan dari demplot. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, penting banget teman-teman melakukan pengukuran pH di suatu wilayah. Dan penting juga teman-teman menyebutkan apa yang namanya disclaimer. Disclaimer itu semua produk, bukan hanya pupuk teman-teman. Jadi hasil yang kita berikan, hasil dari penggunaan pupuk, hasil dari penggunaan obat, itu akan berbeda di setiap wilayah. Itu kalau untuk penggunaan pupuk. Dan mungkin kalau hasil dari penggunaan herbal yang kita berikan, akan berbeda di orang yang berbeda. Jadi gitu intinya. Jadi jangan lupa kita selalu menyantumkan disclaimer terhadap produk apa. Next. Nah ini teman-teman sekalian, karena kita akan melakukan sosialisasi ke banyak petani. Sekali lagi teman-teman sekalian, teman-teman harus memiliki presentasi yang berbeda untuk tiap jenis tanaman. Ini adalah presentasi yang biasa saya sampaikan untuk petani padi. Presentasi yang telah saya miliki itu sudah ada beberapa jenis. Pertama untuk petani cabai, untuk petani kentang, untuk petani bayam, untuk petani semangka,
untuk petani kelapa sawit itu hadir dengan presentasi yang berbeda-beda. Jadi karena ini saya ambil singkatnya aja, saya minta tolong banget sama Departemen Training. Ini adalah presentasi yang sebenarnya untuk tanaman padi. Jadi teman-teman sekalian, ketika presentasi, teman-teman tuh sekali lagi jangan lupa bawa tabel yang ada di brosur Eco Farming tuh teman-teman sekalian. Itu ada lengkap untuk tanaman. Jadi katakan sekali lagi, dosis akan berbeda untuk tiap jenis tanaman. Jadi jangan dipukul rata. Jadi kalau katakanlah kalau padi itu 5 hari sebelum tanam, 14, 28, 42 dan 56. Tapi ketika teman-teman melakukan presentasi, misalnya presentasi petani cabai, itu akan berbeda dosis yang akan kita berikan. Next Pak. Nah ini pelarut eco farming. Banyak petani yang ragu, bagaimana mungkin di pupuk sekecil itu bisa kita lakukan pemupukan untuk di lahan yang sangat luas. Jadi sekali lagi kita butuh pelarut eco farming. Jadi pelarut itu ada yang air tetes tebu. Ini tidak mudah untuk kita dapatkan molase. Kemudian ada air kelapa, mengandung unsur hara, zat, PT, dan mineral, meningkatkan efektivitas pemupukan. Kemudian ada air hujan dan air biasa. Nah, yang saya anjurkan untuk pelarutan eco farming itu adalah air kelapa. Karena kenapa? Molase saya katakan tidak semua kita memiliki molase. Dan kemudian air kelapa di suatu daerah itu banyak banget, pasti ada. Air hujan di suatu daerah belum tentu hujan. Nah, air biasa, air sumur, belum tentu itu tidak tercampur dan dengan zat kimia berbahaya. Jadi sekali lagi, saya merekomendasikan sebagai pelarut itu adalah air kelapa. Next. Nah, ini ilustrasi aplikasi eco farming untuk luasan 1000 meter. Sekali lagi, ini aplikasinya untuk tanaman padi. Jadi mungkin kalau tanaman-tanaman lain seperti kentang itu akan berbeda tabelnya. Jadi ini sebagai contoh untuk tanaman padi. Jadi kalau mungkin ada yang nanti kurang jelas karena di sini ruang waktunya terbatas, nanti bisa bertanya ketika kita sharing di Wulansari di waktu-waktu senggang bisa bertanya. Jadi ini ada ilustrasi yang saya berikan untuk tanaman padi. Itu gimana caranya? Kita potong jadi 2 bagian, 60% dan 40%. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih jadi 60%? Sasaran utama dari eco farming itu adalah sasaran lahan. Ini yang kita sebut sebagai restorasi. Nah, makanya dosisnya lebih banyak menjadi 60%. Dan kemudian yang 40% itu adalah sasaran untuk tanaman di hari 14 dan 56. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman juga tidak usah berpikir terlalu capek banget. Ini bisa aja, teman-teman mungkin dosisnya jadi 70%, dan 30%. Jadi jangan berpatokan di 60% harus seperti ini gitu. Yang paling penting ketika teman-teman melakukan penyemprotan untuk sasaran lahan, jangan lupa melakukan fermentasi. Dan sebaliknya, ketika teman-teman melakukan penyemprotan tanaman, tidak perlu fermentasi. Kenapa teman-teman sekalian? Bahasa simpelnya begini. Lahan tidak butuh nutrisi walaupun butuh. Tapi butuhnya fermentasi. Nah, kalau untuk tanaman, itu yang dibutuhkan adalah nutrisi. Next. Nah, karena eco farming membutuhkan penyimpanan yang lama, karena fermentasi itu kan minimal 3 malam ya teman-teman sekalian. Kalau tidak kita lakukan penyimpanan dengan benar, itu bisa aja meledak. Nah, itu di botol yang coklat itu saya gambarkan sebagai eco farming. Jadi kita berikan selang itu selang yang pertama itu langsung terbenam ke dalam air, jadi nanti keluarnya gas yang keluar dari eco farming sebagai buih, tapi udara tidak bisa masuk ke dalam eco farming. Nah, jadi bisa aja teman-teman nggak mau repot ya silakan aja tutup cukup dengan 1 botol, tapi jangan lupa tiap pagi dibuka, kemudian setelah terdengar suara mendesis sama ketika teman-teman membukakan tutup botol di soft drink itu akan ada suara gas yang keluar. Jadi tiap lakukan tiap pagi seperti itu. Jadi untuk aman ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau repot dan petani-petani juga tidak mau repot, silahkan merekomendasikan cukup dengan 1 botol. Tapi di tiap pagi teman-teman buka, kemudian tutup lagi. Itu lakukan berulang-ulang selama 3 malam sampai proses fermentasi itu selesai. Next. Nah, ini aplikasi eco farming untuk sasaran tanaman. Sekali lagi ini tidak perlu fermentasi, cukup diamkan 15 menit setelah diencerkan dengan dosisnya 20 sampai 50 cc.
Kalau saya pukul rata untuk sasaran lahan dan sasaran tanaman, tetap saya ambil 50 sampai 20 cc. Terus teman-teman, petani itu akan repot. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Dosis eco farming original yang sekarang itu bisa jadikan teman-teman sebagai gelas ukur. Itu udah ada kapasitasnya 50 cc atau 50 mili. Jadi nggak perlu repot-repot. Jadi ketika teman-teman setelah mengencerkan eco farming, itu bisa teman-teman ambil sebagai gelas ukur dari eco farming original ya. Kalau eco farming yang lama itu belum ada. Tapi kalau eco farming original itu bisa dijadikan sebagai gelas ukur untuk diambil 50 cc. Next. Nah, ini teman-teman sekalian, ilustrasi aplikasi eco farming untuk tanaman padi 5 hari sebelum tanam. Itu dosisnya 20 sampai dengan 50 cc per tangki. Nah, ketika lahan sawah seperti ini kalau di satu daerah disebut mecek-mecek atau macak-macak. Jadi airnya itu udah nggak terlalu mengenang. Ini adalah 5 hari sebelum tanam. Teman-teman tuh saran kepada petani lakukan penyemprotan secara merata terhadap eco farming yang telah difermentasi. Ini ingat, 5 hari sebelum tanam harus tersebar merata. Itu sebagai fondamen bagaimana eco farming merestorasi atau mengembalikan suburan tanah, karena selama ini kita telah memberikan residu yang secara tidak langsung itu tidak baik untuk kondisi tanaman yang akan kita nikmati atau kita konsumsi untuk anak cucu kita. Ini 5 hari sebelum tanam kondisi tanahnya seperti ini. Next up. Nah, kemudian 14 hari kita semprot lagi nih. Ini untuk padi ya teman-teman, jadi jangan terpaku. Mungkin kalau untuk tanaman cabai, tomat itu akan berbeda. Makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu melihat tabel yang tertera di kemasan eco farming. Jadi untuk 14 hari kita lakukan lagi penyemprotan. Next up. Kemudian 28 hari semprot lagi dengan dosis sama 50 cc, ambil aja 50 cc, enggak usah ke 20. Jadi saya membiasakan dengan 50 cc. Oke, next A. Kemudian 42 hari kita semprot lagi dengan dosis yang sama 50 cc. Kemudian next. Nah, ini penyemprotan terakhir untuk tanaman padi cukup di hari ke-56. Jadi teman-teman tinggal memantau atau petani silakan tinggal memantau hasil dari penyemprotan terakhir. Nah, teman-teman sekalian, jangan pernah tidak memberikan lembar kontrol kepada petani dan jangan pernah tidak pernah meminta nomor kontak. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ingatkan, jangan pernah meninggalkan demplot. Jadi kita biarkan aja setelah penyemprotan 5 hari setelah tanam di hari ke-14, 28, 42 dan 56 kita tidak pernah mengingatkan petani. Jadi begitu 5 hari setelah tanam, mereka tanam, udah. Jadi mungkin bisa aja karena kan petani itu banyak pikiran biasanya. Dan bukan hanya fokus ke tanaman satu jenis tanaman, bisa aja ke tanaman yang lain. Jadi sekali lagi biasa menggunakan lembar kontrol. Dari lembar kontrol itu terdapat nama petani, nama paritas, musim tanam, dan nomor kontak petani. Itulah nomor yang akan kita hubungi. Dan sekali katakan, Bapak jangan segan-segan ketika suatu saat nanti saya hubungi untuk dilakukan penyemprotan di hari 14, 28, 42, dan 56. Next A, ini nggak usah diputar karena ini ada di PDF. Ini langsung aja, next, lanjut. Oke, next. 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 Nah, ini teman-teman sekalian, ini biasakan di akhir presentasi, ini lampirkan nomor kontak teman-teman sekalian. Nah, untuk apa gunanya? Jadi, ketika teman-teman presentasi, pada saat itu petani belum tentu semuanya mau bertanya. Karena bingung, apa yang mau ditanyain gitu. Tapi kalau teman-teman melampirkan nomor ini coba nanti di slide teman-teman, itu yang gampang dilihat. Jadi nggak usah kita sebutkan, Pak ini nomor saya satu persatu, tampilkan nomor ini di slide akhir. Nah terus cara mereka gabungnya gimana? Itu ketik nama atau bagaimana ya? Itu formatnya silakan teman-teman bikin sendiri. Jadi tapi untuk membedakan misalnya teman-teman presentasi di daerah Cianjur misalnya. Di sini misalnya namanya Ahmad, spasi nama kota itu berarti Ahmad Cianjur. Dan berarti teman-teman ingat, oh iya kemarin saya baru presentasi di Cianjur. Nah, itu buka pertanyaan teman-teman kepada yang mengirim WA itu. Apa pertanyaan dia, silakan teman-teman tampung. Mungkin seperti saya katakan tadi, pada saat presentasi,
tidak semua petani akan bertanya. Nah, begitu di akhir, ini yang terjadi pada saya dan tim. Ketika selesai presentasi, ketika kita udah pulang, mungkin kalau di presentasi dia akan bertanya bingung mau ditanyain apa, atau juga malu-malu. Tapi kalau kita udah lampirkan nomor seperti ini, setelah kita pulang atau setelah kita di tempat yang lain, itu akan banyak masuk tuh pertanyaan. Udah kita gali aja, kita himpun aja. Jadi katakanlah misalnya teman-teman nggak bisa menjawab, silakan aja mungkin teman-teman bisa sharing nanti di sini kan ada tim. Silakan mungkin bisa dibantu siapa yang mungkin bisa memberikan solusi dari pertanyaan ini. Jadi pertanyaan itu akan bermacam-macam, banyak. Nah, kalau misalnya di suatu tempat, di suatu presentasi, teman-teman harus bisa membedakan. Ada pertanyaan yang sifatnya menjebak, ada pertanyaan yang sifatnya ngetes, ada pertanyaan yang betul-betul nih nggak tahu. Jadi kita nggak bisa membedakan petani ini mana yang betul-betul pinter, atau betul-betul pengen ngetes. Karena hadir itu petani biasa gitu, tampilannya dengan topi biasa, udah banyak lumpurnya. Kemudian kaos yang mereka kenakan itu adalah kaos hasil dari bonus dia menjual pupuk. Ada yang Furadan 3G, ada yang Novatek, ada yang Karate Plus, macam-macam itu mereknya. Tapi sebenarnya mereka pinter banget. Maka sekali lagi, ketika kita hadir melakukan presentasi di lingkungan petani apapun, jangan seolah-olah kita menggurui, karena bisa saja mereka lebih pintar dari kita. Katakan sekali lagi, biasakan sekali lagi, maksud kedatangan saya tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing-sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin Bapak Ibu sekalian lebih banyak berkecimpung di pertanian, ilmunya mungkin Bapak lebih banyak dari tim yang saat ini hadir, tapi sekali lagi saya hanya bermaksud sharing, dan sekali lagi kalau mungkin dalam penyampaian, tolong kalau salah saya dikoreksi. Kita merendah aja Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Nah, teman-teman sekalian, presentasi ini sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih pada A. Rizal Fahmi Ramadan. Silahkan mungkin kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Pertanyaan ini terbatas hanya kepada pupuk organik super aktif eco farming. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh trainer kita malam ini. Berikan aplaus dong buat trainer kita malam ini. Dari rival terdekatnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin buat Bapak Ibu yang tadi ada yang kurang paham atau yang mungkin belum tahu atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman, silahkan di sini kita sama-sama berbagi ilmu dan pengalaman kita dan cerita-cerita sharing-sharing, kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan baik yang langsung atau lewat kolom chat ya. Kita lihat ada dari Pak Munawir ya SSW 13. Nah, ini ada tanah ini bekas ditanami tomat, cara budidaya sederhana. Tanah ditutup mulsa, setelah habis panen mulsa dibuka, dibiarkan sampai tumbuh rumput. Rumput ditebang, kemudian tanah dicoblak keesokan harinya. Saya lakukan semprot pakai eco farming. Selanjutnya untuk ditanami timun. Nah, ditanami timun sesuai petunjuk aplikasi 40 mili per 16 liter. Kami bagaimana biar hasil tanah gembur. Mungkin bisa dijelaskan. Itu aja Pak Munawar ya? Iya. Siap Pak Linda. Oke, sebentar saya lihat Pak Munawar chatnya. Ini. Alhamdulillah. Oke, tanah ini bekas ditanami tomat, cara budidaya sederhana. Tanah ditutup mulsa. Setelah habis panen, mulsa dibuka, dibiarkan sampai tumbuh rumput ditebang, kemudian tanah dicoblak keesokan harinya. Saya lakukan semprot pakai eco farming. Selanjutnya, bagaimana biar hasil tanah gembur? Pak Munawar gini, saya jelaskan begini. Tanah yang gembur itu otomatis biasanya subur. Nah, ini jangan lupa rumput atau gulma yang tumbuh yang akan kita tanami
itu biasakan kita bersihkan. Karena itu kalau tidak kita bersihkan, dia akan tetap tumbuh, itu memakan nutrisi yang kita berikan untuk tanaman utama. Jadi tanah itu sebaiknya kalau memang membuat tanah itu gembur, tanah itu harus kita balik Pak Munawar. Jadi kalau tanah itu selama ini misalnya di atas, itu kita akan balik total. Nah, biasakan sekali lagi kita memberikan pupuk organik superaktif eco farming di berapa hari, mungkin kalau di padi kan 5 hari sebelum tanam. Tapi saya rasa kalau tabel mungkin 5 hari sebelum tanam semua kayaknya. Kalau kita lihat di tabel, ini pemberiannya ya 5 hari sebelum tanam semua. Jadi 5 hari sebelum tanam kalau lihat di tabel itu kan min 5. Min 5 itulah yang nanti akan kita gunakan. Karena di sini bagaimana menggemburkan tanah. Menggemburkan tanah itu otomatis unsur hara tercukupi, pH tanahnya normal. Sekali lagi Pak Munawar, jangan pernah lupa untuk melakukan pengukuran pH. Nah, pengukuran pH itu karena mungkin tanahnya ini tanah biasanya dibikin kayak kalau di kita disebutnya galangan ya, atau bedengan nih. Itu tanahnya harus dibasahi dulu, kita ukur pH-nya. Jangan sampai tanah kering, kita masukkan ujung pH meter, itu nggak akan didapatkan hasil. Tapi kita buat dulu, tanah itu menjadi basah, jadi homogen. Nah, kita akan lihat pH kebutuhan tanaman untuk budidaya tomat itu berapa. Nah, kalau pH itu udah ideal, insya Allah tomat itu hasilnya bisa jauh lebih bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa juga kita lakukan treatment kepada tanaman atau benih yang akan kita lakukan penanaman. Nah, tomat umumnya di suatu daerah itu menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk. Nah, pemberian pupuk kandang pun, ini apapun tanamannya, cabai, tomat, apapun, jangan pernah tidak difermentasi. Karena ketika kita memberikan pupuk kandang tidak kita fermentasi dengan baik, itu bukan malah menjadi pupuk. Untuk tanaman cabai itu jadi musuh yang sangat berbahaya, yaitu namanya jamur fusarium. Jamur fusarium itu adalah muncul umumnya dari pengelolaan kohe atau kotoran hewan yang tidak dilakukan dengan baik dan benar. Jadi kalau misalnya penataan, katakanlah penata laksanaan kotoran hewan, itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Kalau tidak dilakukan dengan baik, bukan menjadi pupuk, itu justru menjadikan jamur yang membahayakan untuk suatu jenis tanaman. Jadi kalau untuk supaya tanah menjadi gembur, ini tidak ada jalan lain. Begitu tanaman selesai, harus tetap dibalik Pak Munawar. Mudah-mudahan terjawab Pak Munawar. Siap, terima kasih. Infonya Sudah Pak Winda. terjawab ya Pak Munawar. Semoga Terima kasih. jawabannya memuaskan. Iya. Baik, selanjutnya buat Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung boleh atau lewat kolom chat. Silahkan, boleh bertanya. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sukim ya? Iya, betul. Makasih Bu Nani. Ya. Pak Win, saya ingin bertanya kaitan dengan penggunaan eco farming super aktif ya. Terutama di daerah saya itu kan daerahnya ada yang daerah ada hujan dan juga ada yang memang menggunakan irigasi yang sudah bagus gitu ya. Nah, untuk penggunaan eco farming terutama yang banyak ke saya itu adalah tanah yang tak ada hujan gitu. Yang tak ada hujan itu. Jadi ketika ada hujan baru bisa ditanami tanaman tersebut atau padi maupun yang lainnya. Nah, untuk takarannya atau ukurannya atau barangkali ada perbedaan nggak dengan yang tanah-tanah pertanian atau tanah-tanah sawah yang memang sudah irigasinya baik gitu. Itu aja barangkali Pak, mohon penjelasannya berkaitan dengan penggunaan eco farming yang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani langsung saya jawab. Iya, semoga Pak Win. Oke, Pak Sukim, terima kasih banyak. Ya. Ini suatu sawah yang, katakanlah sawah ya Pak Sukim ya, Ya. bisa hujan. Berarti kan akan berhubungan dengan kebutuhan air ya. Betul. Oke. Di eco farming itu tidak ada dosis baku, Pak. Katakanlah kalau kita mau hasilnya yang lebih baik, kita bisa melakukan yang selama ini saya lakukan itu melakukan double dosis. Jadi dosisnya kita double. Ya. Tidak ada makanya di sini tidak ada SOP baku. Nah, ini akan kembali lagi nanti kepada kearifan lokal petani.
Wah, saya mah kayaknya, makanya tadi saya katakan, itu kan dosisnya 60% dan 40%. Iya, Ada yang dosis bisa sampai 70%, ada yang dosisnya 50%. Yang paling penting ketika kita melakukan pemupukan, sekali lagi, fondasi yang paling utama itu adalah ideal atau pH di suatu wilayah yang akan kita tanami. Kalau pH itu udah ideal, tanpa dosis double pun, itu insya Allah itu udah bagus. Pemupukan pasti akan mudah diserap. Nah, teman-teman sekalian, ini sekali lagi sebagai tambahan, ini ada yang namanya pH meter. Ini pernah ada yang bertanya, Pak, cara pakainya gimana? Nah, ini ada tombol on off. Ada tombol on off. Kemudian ini di belakang ada tombol nih. Kalau tombol ini kita geser, ini bisa berfungsi macam-macam. Geser pertama, dia akan berfungsi sebagai pH meter. Nah, tapi kalau kita geser, ini kita geser. Nah, dia berfungsi sebagai pengukur temperatur. Di sini saat ini temperaturnya 31 derajat Celcius. Di suatu daerah bisa berbeda-beda. Jadi penggunaan pH meter itu seperti ini. Ini pH meter yang nggak usah terlalu mahal. Tapi kalau kita bawa ke lingkungan petani, ini banyak petani yang belum kenal sebenarnya. Ini jadi sekali lagi, jangan pernah teman-teman melakukan demplot, melakukan sosialisasi pupuk, tidak pernah menggunakan alat ini. Jangan, karena kita nggak mungkin bisa simsalabim, tangan kita celup, kita bisa menggunakan atau mengetahui bahwa ini pH-nya segini. Jadi jangan pernah hadir tanpa menggunakan toolkit atau device apa-apa. Jadi kita dicurigai. Jadi kalau misalnya kita kan seorang montir, kita kan bawa apa yang namanya multitester. Jadi kalau kita melakukan sosialisasi petani, ya kita bawa pH meter ini. Ini nggak usah yang mahal-mahal, teman-teman. pH meter terus alat ukur yang menggunakan lampu. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Sukim. Lakukan yang pertama itu adalah pengukuran pH. Jadi kalau misalnya mau mendouble dosis, silakan. Dan yang paling penting, tidak kalah pentingnya, kita bisa melakukan percobaan berbagai macam varietas. Jadi kalau misalnya umumnya kita kalau di suatu daerah untuk padi kita bisa melakukan penanaman dengan varietas Ciherang. Nah, katakanlah kalau misalnya sulit air, coba kita arahkan menggunakan varietas yang agak kuat dengan kondisi yang sulit air. Misalnya di daerah Huma itu kan memang betul-betul airnya susah, kita bisa arahkan dengan varietas misalnya Inpago 9 namanya, Inbrida Padigogo. Jadi itu Pak Sukim. Jadi mengenai penggunaan eco farming tidak ada terlalu baku, misalnya harus berapa, itu kita kembalikan lagi kepada kearifan lokal dan tentunya kita akan berbicara masalah efisiensi itu karena kan tujuannya adalah efisiensi. Bagaimana ketika menggunakan eco farming, penggunaan efisien dan tidak diperlukan terlalu banyak. Mudah-mudahan terjawab Pak Sukim. Nanti kalau belum puas, kita bisa sharing di Gria Budansari. Oke Pak Sukim? Ya, terima kasih. Berarti intinya pH dulu ya Pak ya. pH tanahnya itu harus kita tahu. Ini fondasi yang paling utama. Iya. Makasih. Makasih Pak Win. Makasih banyak. Oke, sudah terjawab ya Pak Sukim. Semoga jawaban dari trainer kita sangat memuaskan Pak Sukim ya, dan baik buat teman-teman juga mendapatkan solusi buat yang mungkin ada perwakilan dari Pak Sukim tadi ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Mia SSW 21. Assalamualaikum Pak Win, kata Pak Win kalau pakai pupuk kandang harus difermentasi terlebih dahulu. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya memfermentasikan kotoran hewan sapi atau kambing? Terima kasih. Oke, Bu Mia SSW 21. Penggunaan, tadi saya katakan, penggunaan kotoran hewan, apapun jenisnya, itu kita sebut, kalau saya nyebutnya dengan kohe, kotoran hewan. Dan ditanya bagaimana cara fermentasi kotoran hewan sapi atau kambing. Ya intinya kohe ya. Kohe itu bisa dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, itu masuk kategori kotoran hewan. Jadi fermentasi yang baik itu sekali lagi pertama itu kita buatkan suatu tempat yang akan kita gunakan untuk melakukan fermentasi. Jadi ini bahasanya bahasa apa ya kalau saya katakan? Nggak enak juga nyebutnya nih. Ketika kotoran itu baru keluar, katakanlah dari yang ini agak bukan agak kasar ya. Ya kalau ayam saya sebutnya begitu cerot, begitu keluar, itu jangan kita gunakan sebagai pupuk. Tapi itulah yang saya katakan nanti fermentasi. Jadi gini, Pak Win. Ya. Pak Win,
Mohon maaf ya. Mohon maaf dulu kalau untuk fermentasi kotoran sapi itu. Nah, sapi ini biasanya kalau petani itu kan, jadi kita punya sapi, biara sapi nih. Nah, untuk 2 bulan sekali itu biasanya itu kotoran itu kita pinggirkan, kita pinggirkan dari dalam kandang itu, kita pinggirkan ke samping biasanya. Nah, dari situ nanti 2 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali, nah itu kita angkat itu kotoran itu dari tengah-tengah kubangan si sapi ini ke pinggir. Nah, di situ artinya kita memfermentasikan kotoran sapi itu tadi sampai nanti tiba waktunya musim kemarau itu kan udah kering nih. Jadi pupuk itu nanti akhirnya udah kering terus dicacah dengan alat pencacah itu. Nah, nanti setelah itu baru dibawa ke kebun gitu. Jadi fermentasinya itu enggak seperti harus pakai apa, kecuali mau dicampur dengan eco farming gitu. Nah, itu boleh disemprot dengan pupuk eco farming tuh. Nah, di situ lebih bagus lagi hasilnya nantinya untuk sapi, kotoran sapi itu. Ini Bu Wiji ya? Iya. Oke, betul. Itu langkahnya seperti itu. Jadi ada tambahan, kalau fermentasi itu supaya nggak bau, kita tambahkan namanya decomposer. Decomposer itu ada beberapa merek, ada M4 sama M11. Nah, fungsi decomposer itu, kan selama ini kalau namanya kotoran tuh pasti bau karena mengeluarkan amoniak, baunya bau banget. Nah, penggunaan decomposer itu kita semprotkan untuk menghilangkan bau dari kotoran hewan. Nah, apa yang dijelaskan Bu Wiji itu adalah salah satu bagian kearifan lokal bagaimana kita memfermentasikan kotoran hewan menjadi pupuk. Jadi bisa kita tambahkan eco farming. Nah, ini pengalaman saya sama Pak Insinyur Haji Edi Wahyudin di pengusaha ternak di daerah Sukabumi. Dia memfermentasikan mungkin ribuan ekor ayamnya itu menggunakan eco farming untuk perkebunan alpukatnya. Jadi perkebunan alpukatnya tidak disemprot pakai eco farming, tapi menggunakan kotoran hewan yang telah difermentasi menggunakan eco farming, dan itu hasilnya luar biasa sehingga Pak Insinyur Haji Edi Wahyudin itu banyak melakukan repeat order eco farming karena yang pertama mitranya itu sangat mengerti pupuk. Dia bilang ketika menggunakan eco farming dia tidak repot-repot lagi membeli mikroba. Nah, makanya begitu saya fermentasi mereka langsung yakin, dan saat ini ROA-nya bisa dibilang ya sudah cukup lumayan karena mereka yakin betul eco farming itu adalah pupuk yang. Jadi Bu Mia, itu penjelasan dari Bu Wiji, sekedar sharing itu adalah langkah yang benar. Tapi nanti saya minta ke Bu Mia nomor HP-nya, nomor HP Bu Mia, atau kalau kan nanti temuin saya di Wulansari, saya ada langkah langkah fermentasi menggunakan eco farming terhadap kotoran hewan. Ini kayaknya materinya takutnya nggak cukup, itu saya udah buat. Bu Mia nanti temui saya hari Selasa di Gria Wulansari ya. Iya Pak, insya Allah ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Mia dan terima kasih juga kepada Bu Wiji yang sudah memberikan sedikit ilmu dan pengalamannya. Semoga bermanfaat ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Iding Fadilah dari SSW 21. Saya Iding Fadilah, SSW 21 ingin bertanya, saya kebetulan di tempat saya baru selesai panen pucuk daun singkong ya. Panen pucuk daun singkong. Setelah selesai, rencana akan saya semprot dengan eco farming hasil fermentasi. Berapa ukuran eco farming untuk 1 galon semprotan? Berapa hari setelah panen daun singkong? Apa boleh ke batang pohon? Apa harus tetap ke tanah? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Iding Padilla ya? Iya, dari SSW 21. Ini berarti yang diambilnya pucuk daunnya aja atau termasuk ubinya nih Pak? Kalau di sini sih dari pucuknya aja nih, pucuk daun singkong. Panen pucuk daun singkong. Tapi rata-rata konsumennya nih warung Padang biasanya nih. Mungkin itu. Jadi pucuknya aja yang diambil ya. Jadi sesuai dengan ini, kalau di dosis yang kita lihat, ini kan untuk 1 hektar, ini mungkin singkong karena ini kalau di tabelnya untuk ubinya ya, bukan termasuk daun, dibutuhkan sekitar 9 tub
Jadi penyemprotan 5 hari sebelum tanam tuh butuh 4 tub. Kemudian penyemprotan hari berikutnya adalah penyemprotan di hari ke-30 dan hari 45. Jadi apapun tanamannya Pak Iding, itu yang dibutuhkan adalah apapun tanaman untuk penyemprotan lahan dosisnya 20 sampai 50 cc. Kemudian untuk penyemprotan tanaman dosisnya juga kalau saya pukul rata tetap di 50 cc. Jadi saya katakan ketika kita menggunakan eco farming yang original ini, kita nggak usah sulit-sulit mencari alat ukur karena ini udah terukur di sini untuk 50 cc. Nah, terus pertanyaannya berapa hari setelah panen daun singkong apa boleh ke batang pohon apa harus tetap ke tanah? Terima kasih. Saran saya, makanya ini Pak Iding, halo Pak Iding. Oh ya, ini saya jawab aja. Saya rasa ini nanti bisa disemprotkan dari tanah langsung ke daun. Itu Bu Nani. Iya, jadi ini dari tanah langsung ke daun, bukan ini ke batang pohon gimana Pak Win? Dosisnya, pokoknya apapun tanamannya itu dosisnya tetap kalau saya pukul rata 20 sampai 50 cc per tangki. Gitu. Kalau untuk 1 galon semprotan, nah 1 galon semprotan ini itu 1 galon berarti 1 galon semprotan berarti hand sprayer ya. Hand sprayer itu kan ada beberapa jenis Pak Iding. Ada yang 14 liter, 17 liter, 20 liter. Itu ambil aja, pokoknya samakan aja 50 cc. Gitu. Ukurannya. Baik, mungkin buat Pak Iding, mudah-mudahan terjawab ya Pak Iding. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada dari Pak Trisno ya. Pak Win, saya akan menanam menggunakan sistem polybag dengan media tanah. Nah, gimana cara menyediakan media yang baik agar sesuai dengan harapan. Itu Pak Win. Ya, saya langsung. Pak Trisno nih apa kabar nih? Jarang kelihatan nih Pak Trisno nih. Kemarin nggak. Oke, pertanyaan Pak Trisno, dia menggunakan polybag. Nah, polybagnya ini terus dengan media tanah dan gimana cara menyediakan media yang baik agar sesuai dengan harapan. Otomatis kalau kita melakukan penanaman dengan menggunakan polybag, nggak mungkin kita hanya mengambil tanah merah yang tanpa ada apa-apa, kemudian kita masukkan ke dalam polybag tersebut. Jadi itu tetap harus kita tambahkan paling tidak itu ada kotoran hewan, biasanya sekam atau apa, atau kotoran hewan yang lain. Nah sekali lagi Pak Trisno jangan memberikan kotoran hewan yang tanpa difermentasi. Takutnya nanti malah menjadi nggak baik terhadap tanamannya. Tapi sekali lagi jangan lupa melakukan fermentasi. Jadi dan jangan juga hanya tanah merah tanpa campuran apa-apa, langsung kita berikan tanaman. Nah nanti teman-teman juga Pak Trisno kondisikan, sekali lagi jangan pernah lupa untuk melakukan keasaman tanah walaupun itu di dalam polybag. Karena kan media tanam itu sebenarnya cuma memindahkan tanah ke dalam tempat, itu ada planter bag, polybag, macam-macam. Jadi sekali lagi tanahnya, kalau mungkin Pak Trisno menggunakan tanah merah, ya nggak mungkin kita melakukan tanaman dimanapun, nggak mungkin kita hanya tanam merah murni, langsung kita tanam misalnya di jambu atau paling nggak kita memberikan kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itulah atau sekam nanti bisa kita berikan eco farming yang nanti akan digunakan sarangnya mikroba. Oke, Pak Trisno, terjawab? Baik, Pak Trisno, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawabannya memuaskan untuk Pak Trisno ya. Baik, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau bercerita berbagai ilmu dan pengalamannya, baik di pohon batang keras atau mungkin di pohon-pohon yang musiman gitu ya. Silakan mungkin yang mau berbagi cerita pengalaman. Ya teman-teman, ini saya tambahkan lagi. Kalau teman-teman ke satu daerah melakukan presentasi, otomatis teman-teman tuh membawa device atau tool sebagai alat bantu untuk memperkuat presentasi teman-teman semua. Yang pertama tuh udah pasti pH meter. Yang kemudian alat ukur yang menggunakan lampu. Dan kemudian teman-teman coba install apa yang namanya altimeter. Altimeter itu nanti teman-teman bisa mengetahui MDPL di suatu wilayah, meter di atas permukaan laut. Nah ini pun menjadi sangat penting, karena karakteristik tanaman, tidak semua suatu tanaman cocok di MDPL tertentu. Misalnya kita lihat di daerah dingin kan, misalnya kayak di Pengalengan, itu sayuran cocok banget. Tapi mungkin sayuran itu akan cocoknya di MDPL berapa. Makanya itu nanti teman-teman siapkan juga tabel pH, jadi nggak perlu lihat-lihat nanti cari di Google, cabai butuh pH berapa sih, sawit butuh pH berapa sih, itu ada semua tuh. Nanti teman aja, jadi ketik di Google tabel pH untuk tiap jenis-jenis tanaman, jadi itu sebagai referensi jadi teman-teman
dilihat, oh ternyata cabai butuh pH segini, sawit butuh pH segini, terus tanaman lain butuh pH segini. Dan itu termasuk lengkap MDPL, meter di atas permukaan laut. Kalau di altimeter tuh nanti nggak ada tulisan MDPL, tapi itu ASML, AMSL, sorry, Bob Mean Sea Level, di atas permukaan laut juga. Tapi kalau di Indonesia menjadi MDPL, meter di atas permukaan laut, itu sangat penting. Jadi duren butuh ketinggian berapa, itu kalau untuk yang detail. Sekali lagi yang detail-detail itu jangan dipresentasikan kepada para petani yang teman-teman, mohon maaf saya tidak merendahkan petani, tapi daya tangkap petani kan beda-beda. Itu jadi sebagai tambahan aja, jangan pernah datang ke komunitas petani dengan tangan kosong. Itu aja. Garis bawahi banget. Dengan tangan kosong karena kita tidak bisa melakukan pengukuran pH dengan menggunakan jari kita atau menggunakan feeling. Oke, lanjut Bu Nani. Ya, baik. Berarti kita setiap mau sosialisasi itu harus benar-benar membawa senjata ya Pak Win ya? Iya, betul. Iya. Baik mungkin alat pengukur pH atau kesuburan ataupun ilmu-ilmu yang kita punya gitu. Jadi kita harus benar-benar siap karena para petani itu kadang tidak apa sih namanya teka ciri gitu kalau bahasa Sunda mah pura-pura kos tenyahona naon gitu. Padahal mah pinter gitu kayak biasa aja gayanya ternyata banyak ilmu yang mereka punya gitu. Jadi kita jangan sampai pergi ke sosialisasi para petani tanpa mempunyai ilmu mumpuni dan alat-alat yang benar-benar kita harus mempunyai alat-alat ya, jangan dengan tangan kosong ya Pak Win ya. Nah, itu penting banget. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman semuanya, kita kan mungkin udah tahu nih, misalnya kita mau presentasi ke daerah Karawang. Nah, berarti kita akan ketahui, oh berarti padi. Nah, teman-teman harus mengetahui pertama, berapa sih pH yang dibutuhkan oleh padi, kemudian apa sih paritas yang ditanam di daerah misalnya Karawang. Karena beda-beda. Karawang, Cikarang, Subang itu memiliki tanaman karakteristik berbeda. Itu jadi modal teman-teman. Jadi untuk mengulur, jangan terlalu banyak petani nanti juga bertanya, karena jadi akan bumerang buat teman-teman sendiri. Takutnya amunisi teman-teman udah habis, tapi pertanyaan itu bertubi-tubi. Jadi begitu ditanya, teman-teman mentok. Wah, timbul jadi stigma, oh dia belum menguasai nih. Jadi agak begitu kurang yakin, ini kira-kira apa yang disampaikan benar nggak sih? Gitu. Makanya bikin pengetahuan selengkap-lengkapnya produk apapun yang teman-teman akan presentasikan. Nggak harus pupuk, pokoknya produk herba, kecantikan, kesehatan, apapun, ambil literatur yang banyak, di internet itu udah ada, pokoknya tinggal kita ketik, misalnya kandungan ekofarming muncul semua. Nah itu pelajari, ada tentang kandungan mikrobanya, dosis pemakaiannya, semuanya ada. Semuanya gamblang banget sekarang, nggak usah bertanya kemanapun, semua udah ada di internet. Nah terus sekali lagi, jangan pernah kita bosan-bosan mengatakan atau permisi bahwa kita nanti presentasi ini bukan untuk mengajari tapi hanya sekedar sharing. Karena kalau kata Bu Nani, kalau tampang petani itu nggak bisa kita tebak, ada yang tampangnya biasa-biasa aja, tapi mereka memiliki skill dan kemampuan bertani yang cukup baik. Oke, saya rasa itu Bu Nani. Baik Pak Win, saya ada satu pertanyaan nih sebelum menutup ya. Jadi kan saya punya pohon anggur, karena memang saya dari dulu pengen banget punya pohon anggur yang berbuah tentunya di depan rumah gitu ya. Jadi saya beli 2 pohon anggur, saya taruh di dalam pot gitu ya, dengan jenis dan ukuran yang sama gitu. Jenis dan ukuran yang sama, saya taruh di 2 pot karena saya sistemnya tabulam pot gitu. Nah, terus yang satu saya pakai pupuk kimia, yang satu saya pakai pupuk slow release ya. Jadi cuman saya karena nggak tahu ukurannya, nggak tahu dosisnya, jadi saya belah 2 gitu slow release-nya, saya tanamin. Nah, emang untuk pertumbuhannya dari 50 cm ya, saya beli bibitnya itu 50 cm, sekarang 2 bulan udah nyampe 2 meter. Nah, jadi di pertumbuhannya itu yang pakai pupuk kimia itu batangnya memang lebih cepat besar Pak Win. Kalau yang pakai pupuk kimia ya lebih cepat besar, dan kalau yang pakai slow release itu batangnya pertumbuhannya kecil, tapi kalau untuk ukuran sama-sama 2 meter, tapi pertumbuhan batangnya lebih besar yang pakai kimia. Nah, apakah yang pakai pupuk slow release ini perlu tambahan pupuk ekofarming kah atau tidak gitu untuk pertumbuhannya gitu? Udah itu aja? Iya. Bu Nani ukur pH nggak? Enggak.
karena nggak pakai, saya hanya pakai sesuai sama yang disarankan sama penganggurannya ya. Jadi katanya pakai humus, pakai pupuk kandang sama sekam gitu. Oke, saya jawab. Bu Nani menggunakan pupuk slow release ya? Iya, saya pakai setengah karena saya nggak tahu ukuran dosisnya ya. Jadi saya asal ini aja, saya setengah bungkus saya tanamin gitu. Sudah tanya ke beberapa pakar dan peneliti, pupuk slow release itu nggak akan menyebabkan, katakanlah kalau misalnya teman-teman pernah mendapat tanaman terbakar, itu bukan disebabkan oleh kadarnya kecil banget, nggak mungkin istilahnya menjadi tanaman terbakar. Nah, permasalahannya kalau dari penggunaan mungkin bisa kita menggunakan pupuk slow release. Tapi kalau selama ini yang kita utamakan pupuk slow release adalah pupuk yang digunakan untuk tanaman berbatang keras kayak sawit, durian, kelapa, mangga, durian. Durian itu disebut lagi. Jadi saran saya sebetulnya coba Bu Nani kombinasikan pakai penggunaan pupuk eco farming. Jangan terlalu menggunakan pupuk slow release. Oke, iya. Dan karena tapi gini Pak Win, dari pertumbuhannya memang kalau untuk batang itu lebih besar pakai kimia. Kalau yang slow release itu lebih kecil, tapi kalau untuk ukuran panjangnya sama-sama sudah 2 meter. Cuma memang dari batang tersiernya, nah batang tersier itu untuk pertumbuhan buah gitu ya. Tunas untuk pertumbuhan buahnya itu memang cabangnya itu lebih banyak yang pakai slow release. Kalau yang eco farming itu dia lebih besar batang, tapi untuk cabang tersiernya atau untuk tunas pertumbuhan buahnya itu lebih sedikit. Nah, itu keunggulannya dari slow release gitu. Jadi cabang-cabang untuk pembuahannya lebih banyak gitu keunggulannya Pak Win. Jadi mungkin nanti saya kalau sudah berbuah ya mudah-mudahan berhasil nih, saya akan berbagi ke teman-teman nih ilmunya gitu, biar semuanya pada punya pohon anggur. Bu Nani pakai jenis apa tanamnya Bu Nani? Hah? Pakai jenis apa? Saya jenis Jupiter. Jupiter. Uh-uh. Sama-sama jenis Jupiter. Iya, sama jenisnya, sama ukurannya. Waktu pas saya beli itu sama-sama 50 cm ukurannya. Nah, sekarang udah 2 bulan, jadi udah 2 meter. Cuman perbedaannya itu batangnya. Yang kimia itu lebih besar batangnya. Kalau yang slow release itu lebih kecil. Tapi untuk cabang tersiernya, untuk cabang pembuahannya itu lebih banyak pakai slow release. Itu keunggulannya di situ. Jumlah daun sama nggak? Jumlah daun lebih panjang slow release. Daun untuk tunasnya ya, yang cabang tersiernya itu lebih banyak yang pakai slow release. Tersiernya? Kalau yang kimia itu memang menang di batang dia, menang di pertumbuhan batangnya. Menang gitu. di pertumbuhan batang. Belum berbuah ya? Nah? Belum berbuah ya? Belum, baru 2 bulan. Kasihan, belum bisa dibuahkan. Paling 5 bulan nanti bisa dibuahkan. Baru pertumbuhan fisik kelihatan batang sama daun ya? Iya, betul. Makanya coba nanti Bu Nani coba saya arahkan pakai penggunaan eco farming. Coba nanti lihat hasilnya. Disemprot kali ya Pak Win ya, untuk batang sama daun ya? Akan kelihatan karena kan di situ kan ada fase vegetatif dan generatif. Karena masih itu baru 2 bulan, cobanya nanti mungkin akar batang dan daun, terus nanti di fase generatif atau vegetatifnya bisa lebih cepat pertumbuhan bunga dan buah gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Win jawabannya. Mungkin masih ada yang bertanya buat Bapak Ibu selanjutnya. Sekali lagi nanti jangan fermentasi ya Bu Nani ya. Baik, ya. Kalau fermentasi kan hanya untuk tanah kan ya? Saya rasa mungkin udah cukup Bu Nani. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua dan terima kasih juga kepada trainer kita malam ini dengan waktu yang sudah cukup ini ya. Jadi kita akhiri Zoom meeting kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu semua bisa menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh trainer kita yang sangat luar biasa. Berikan aplausnya buat trainer kita malam ini. Baik, cukup sekian Zoom meeting kita malam ini. Saya